Raja Pedang, Jilid 19 episode 4. Karya Asmaraman S. Ho Ping Ho. Pada saat itu, tiba giliran Kuilok untuk bersilat pedang disaksikan oleh 3 orang temannya. Kuilok benar-benar memiliki bakat yang amat baik. Selama beberapa bulan ini kepandaiannya sudah meningkat banyak, ketika dia bersilat tidak saja gerakan pedangnya mantap dan kuat, akan tetapi juga cepat sekali. Tentu saja dia bersilat pedang dengan tangan kiri, karena memang dia lebih pandai mempergunakan tangan kirinya daripada tangan kanannya. Setelah dia selesai bersilat, Kuah Hong bersorak. "Bagus sekali Loko kakak Lok, kepandaianmu benar-benar sudah maju pesat." Ia memuji dengan sejujurnya. Juga Tio Bwe mengangguk-angguk membenarkan pujian Kuah Hong. Akan tetapi, pujian itu tidak menyenangkan hati Tio Qi. Sayangnya pedang itu dimainkan tangan kiri, jadi tentu saja kurang kuat dan kurang tepat seperti kalau dimainkan tangan kanan. Tio Qi berkata dengan lagas seakan-akan seorang yang lebih pandai menilai permainan orang yang lebih rendah tingkatnya. Ucapan ini diterima oleh Kuilok dengan muka merah, merasa disindir dan ditegur karena sifat tangannya yang kidal. "Biarpun dengan tangan kiri kurasa tidak kalah oleh permainan pedang tangan kanan," jawabnya sambil menatap wajah Tio Qi penuh tantangan. "Wah!" Tio Qi mengejek, membuang muka. "Wah!" Kuilok juga mengeluarkan suara mengejek. Tio Qi naik darah, dirabanya gagang pedang di punggungnya. "Kalau begitu, mari kita buktikan, siapa lebih pandai, si tangan kanan atau si tangan kidal." "Begitu, baiklah, tapi kau yang menantang, Saudara Qi, bukan aku." Kuilok menjawab, pedangnya siap di tangan kiri. Kuah Hong memperhatikan kejadian ini dengan mata berseri. "Baik sekali begitu," ia bersorak. "Gembira sekali kalau diadakan pibu persaudaraan." Yang dimaksudkan dengan pibu adu kepandaian silat, adalah pertandingan untuk menentukan siapa kalah siapa menang. Daripada setiap hari kalian bercekcok saja tentang tingkat kepandaian, lebih baik diputuskan dengan bukti. 2 orang anak laki-laki itu sekarang sudah berhadapan dengan pedang di tangan. Tio Bwe membelalakkan matanya yang lebar, penuh kekhawatiran. "Jangan!" teriaknya memohon. "Bagaimana kalau ada yang terluka? Sukong akan marah sekali." Kuah Hong tertawa dan melangkah di antara 2 orang jago muda itu. "Kalian ini sudah bernafsu untuk saling serang," godanya. "Jangan begitu, kita ini kan saudara-saudara seperguruan. Masa mau main tusuk dengan pedang? Habis bagaimana untuk menentukan siapa lebih unggul?" tanya Kuilok. "Biarkan saja, Hong Moi adik Hong. Lok Te adik Lok ini sombong sekali, tidak mau mengalah terhadap aku yang lebih tua," kata Tio Qi. "Mana bisa saudara seperguruan saling hantam? Kalau diketahui Sukong, apa kau kira aku tidak ikut dipersalahkan? Aku tidak mau. Kalau kalian berkelahi, pergilah jauh-jauh dari sini agar aku tidak terbawa-bawa," kata Kuah Hong. 2 orang anak laki-laki itu saling pandang. Mereka ingin memperlihatkan di depan Kuah Hong bahwa mereka gagah dan tidak kalah oleh yang lain. Sekarang Kuah Hong tidak mau melihat mereka mengadu kepandaian, untuk apa mereka lanjutkan. Akan tetapi kalau tidak pergi mencari tempat lain, juga dapat dianggap takut atau pengecut. Kuah Hong yang melihat keraguan mereka lalu tertawa. "Sudahlah, simpan pedang kalian. Kalau mau menentukan siapa yang lebih unggul, mudah saja. Kalian pergunakan ranting yang tidak berbahaya, aku akan menyediakan tinta. Ujung ranting diberi tinta dan ranting itu dimainkan seperti ujung pedang. Siapa yang lebih dulu terkena tinta bajunya dialah yang kalah." Usul ini didukung oleh Tio Bwe yang tentu saja juga tidak menghendaki pertempuran sungguh-sungguh antara kakaknya dan Kuilok. 2 orang anak itu pun setuju dan masing-masing mencari sebatang ranting yang lembek. Segera mereka membasahi ujung ranting masing-masing dengan tinta dan mulailah mereka bertanding, disaksikan oleh Kuah Hong dan Tio Bwe. Kuah Hong bertindak sebagai wasitnya. Tatok-tatok bunyi 2 batang ranting itu beradu dan kedua orang jago muda itu bergerak cepat untuk mendahului lawan mengirim tusukan untuk menodai baju lawan dengan tinta di ujung ranting. "Hei, Kiko, tidak boleh menyerang mata," Kuah Hong berseru. Sebagai wasit, ia harus berlaku adil. Menurut perjanjian tadi, masing-masing hanya boleh menyerang baju untuk memberi tanda dengan tinta. "Loko, tidak boleh menendang," ia berseru. Mula-mula hanya jarang ia berseru melarang, akan tetapi kedua orang jago muda itu makin lama menjadi makin penasaran dan panas karena belum juga mampu mengalahkan lawan.
Makin sering mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran dan makin sering pula Kua Hong berteriak-teriak melarang. Malah sekarang Tio Bwe juga ikut berteriak-teriak karena khawatir melihat dua orang jago muda itu mulai menggunakan serangan sungguh-sungguh yang membahayakan lawan. Pertandingan untuk mengadu kepandaian itu menjadi perkelahian yang sungguh-sungguh. Kua Hong marah dan membanting-banting kakinya. Kalian curang. Kalian tidak memegang janji. Sudah, jangan berkelahi lagi, akan tetapi mana dua orang jago muda yang sudah panas perutnya itu mau berhenti. Mereka malah menyerang lebih hebat. Kua Hong berteriak-teriak marah. Tiba-tiba terlihat bayangan orang berkelebat dan tahu-tahu dua orang jago muda itu roboh terguling. Mereka tidak terluka karena tadi hanya terdorong saja ke samping, dengan heran mereka merayap bangun. Juga Kua Hong dan Tio Bwe terheran-heran memandang, ternyata bahwa Koai Atong sudah berdiri di situ, cengar-cengir dan berkata, "Kalian tidak boleh bikin marah Enci Hong." Lalu dia berpaling kepada Kua Hong dan berkata, "Enci Hong, aku datang kembali untuk mengajak kau bermain-main seperti dulu. Hayo ikut aku ke hutan sebelah sana itu, tadi aku melihat seekor kijang muda yang amat indah. Akan kutangkap binatang itu untukmu." Lah melangkah maju hendak menggandeng tangan Kua Hong. "Tidak, Koai Atong, aku tidak mau pergi. Sukong akan marah nanti." Kua Hong mengelak. "Tidak marah, biar kalau marah aku yang tanggung jawab." Koai Atong hendak memaksa, sekali tangannya menyambar dia sudah dapat memegang pergelangan tangan Kua Hong. "Tidak, tidak, aku tidak mau." Mereka berkutetan. Agaknya Koai Atong tidak mau mempergunakan kekerasan terhadap Kua Hong yang disayanginya sebagai sahabat baik itu, maka mereka berkutetan saling tarik. Kalau Koai Atong mau mempergunakan kekerasan, tentu saja dengan mudah dia akan dapat membawa lari Kua Hong. Pada saat itu, dari luar taman berjalan masuk seorang anak laki-laki. Jauh di belakang nampak beberapa orang Tosu berlari-lari sambil berteriak-teriak, "Anak setan, tak boleh masuk ke sana." Agaknya anak yang masuk itu tadi dapat meninggalkan para Tosu yang sekarang mengejarnya. Anak ini bukan lain adalah Beng San. Seperti sudah diceritakan di bagian depan, Beng San sampai di kaki Gunung Hoa San dan bertemu dengan Tan Hok dan teman-temannya, para anggota Pek Lian Pai. Setelah berpisah dari Tan Hok, dia segera mendaki gunung itu menuju ke puncak. Beberapa orang Tosu melarangnya naik, akan tetapi Beng San berkeras hendak bertemu dengan ketua Hoa San Pai. Anak ini ketika dihalangi lalu berlari menyelinap cepat sampai para Tosu itu tertinggal jauh dan mengejar terus. Akhirnya dia memasuki taman bunga itu. Melihat betapa seorang gadis cilik ditarik-tarik seorang laki-laki tinggi besar, hati Beng San menjadi penasaran dan marah sekali. Ia tidak mengenal Kua Hong, juga tidak mengenal Koai Atong, sungguh pun pernah dia bertemu dengan kedua orang ini. Dengan langkah lebar dia menghampiri Koai Atong yang masih berkutetan dengan Kua Hong, memegang lengan Koai Atong sambil berkata keras. Seorang laki-laki dewasa menyeret-nyeret seorang anak perempuan kecil, sungguh tak patut. Memalukan sekali. Suara Beng San amat nyaring sampai terngiang di telinga. Tidak hanya Koai Atong yang kaget, juga Kua Hong, Tio Qi, Tio Bwe, dan Kui Lok terkejut, menoleh dan memandang. Tiba-tiba Koai Atong melepaskan pegangannya pada lengan Kua Hong, tubuhnya menggigil, wajahnya yang merah berubah pucat sekali, matanya melotot lebar, mulutnya ternganga dan dia berdiri seperti orang terserang demam. Tangan kanannya dengan telunjuk menggigil menuding ke arah Beng San, mulutnya mengeluarkan suara tidak karuan, akan tetapi masih dapat ditangkap oleh anak-anak itu. Sesetan, setan. Tiba-tiba dia meloncat jauh dari situ, lalu lari sekerasnya sambil memekik-mekik, "Setan! Dia roh jahat, hidup lagi, aduh setan, ampunkan aku." Sebentar saja Koai Atong sudah tidak tampak lagi bayang-bayangnya. Tentu saja Beng San terlongong keheranan, lah tidak tahu bahwa dahulu dalam keadaan tidak sadar karena menelan pil buatan Siok Tin Chi, dia dipukul dan dilukai oleh Koai Atong yang menggunakan Jing Tok Chiang dan anak tua itu menyangka bahwa dia sudah tewas. Tentu saja sekarang tiba-tiba Beng San dengan mukanya merah kehitaman berdiri di depan kakek yang berwatak anak-anak Im membuat Koai Atong ketakutan setengah mati dan membuat dia lari tunggang langgang, tak berani lagi kembali ke Hoa San. Kua Hong dan teman-temannya juga terkejut ketika melihat seorang anak laki-laki berdiri di situ, pakaiannya compang camping, kakinya tidak bersepatu, rambutnya kusut dan mukanya merah kehitaman. Muka Beng San menjadi merah karena dia tadi marah melihat Koai Atong menarik-narik tangan Kua Hong.
Mukanya merah hitam, matanya tajam seperti mata harimau, benar-benar merupakan seorang anak yang aneh dan patut kalau dianggap setan. Akan tetapi Kwa Hong segera mengenal Beng San, telah melangkah maju dan memperhatikan muka Beng San sementara itu telah mulai berubah, lenyap warna merah hitam menjadi putih bersih kembali akan tetapi perlahan-lahan berubah pula menjadi kehijauan. Hal ini adalah karena sepasang mata Kwa Hong sudah mengenalnya, dan ia merasa agak malu berhadapan dengan 4 orang anak-anak yang berpakaian indah-indah dan bersikap gagah ini. Kaukah ini? Kau, Bun Lon? Kwa Hong menegur sambil tertawa geli. Setelah mendengar suara Kwa Hong, baru Beng San teringat bahwa gadis cilik baju merah inilah yang dulu pernah bercekcok dengannya di dalam hutan, lapun tersenyum dan berkata, "Kiranya kau di sini, kuntilanak." Kuilok dan Tioki menjadi merah mukanya. Mereka memandang kepada Beng San dengan mata melotot, marah sekali mereka mendengar betapa anak jembel ini memaki Kwa Hong kuntilanak. Benar-benar kurang ajar sekali. Pada saat itu para Tosu yang mengejar Beng San, 4 orang jumlahnya, sudah tiba di situ dan mereka berteriak-teriak.